Hello, kali ini aku akan menggambar fashion illustration dengan kertas Canson marker ini. Terus aku pakai Copic Ciao dan daily marker juga. Sekarang aku sketch dulu pakai mechanical pencil sambil kita pelan-pelan jawab Q&A ya dari posting aku yang lalu. Ada beberapa pertanyaan aku taruh nih. Pertama-tama dari Tisna Channel. Pertanyaannya adalah yang pertama, gambaran gaun yang kakak buat atau yang kakak jadikan koleksi itu setelahnya akan diapain, dipromosin atau bagaimana? Aku sih belum ada rencana juga. Gambar-gambar yang aku udah selesain itu mau aku apain, tapi aku ada rencana sih bikin suatu produk dari gambar-gambar yang sudah aku selesaikan. Terus pertanyaan nomor 2, Kak, apa bisa kita jadi desainer tapi hanya bisa menggambar gaunnya saja? Sebenarnya sih kalau seorang fashion designer, spesifik aku lagi ngomongin fashion designer, itu lebih baik, lebih berguna gitu ke depannya kalau misalnya jadi desainer baju yang mengerti pola atau bisa menjahit, karena kan desain itu berhubungan juga dengan memproduksi bajunya ya. Misalnya kalau kita seorang desainer baju apapun, apalagi kalau baju gaun-gaun malam, kalau nggak ngerti pola bajunya itu, kita jadi nggak akan bisa menyesuaikan fitting baju yang bisa dibilang sempurna gitu ke bentuk-bentuk tubuh klien dari yang pesan gaunnya, seperti itu. Nomor 3, Kak, aku tuh masih nggak bisa bikin sketsa proporsi tubuh. Aku juga belum bisa sketsa sepatu. Sulit ya. Ya emang untuk proporsi tubuh itu kayaknya mesti trial dan error. Dan error maksudnya harus pilih stylenya kayak gimana, terus belajar dari siapa yang merasa cocok proporsinya. Kan ada yang 8 heads atau 8 kepala, ada yang 9 kepala, ada yang 10 kepala. Itu aku juga selalu mencoba-coba sih, sampai sekarang masih terus belajar gitu. Semoga terjawab ya. Oke, selanjutnya, oh ya, sebelumnya aku mau infoin, ini video kali ini aku postingnya benar-benar real time, jadi speed asli aku menggambar yang seperti ini, nyantai, aku nggak cepetin, nggak pelanin juga. Nah, seperti biasa kalau aku lagi gambar tuh aku suka lupa dengan angle kameranya, jadi kayaknya nih yang bawah aku keskip lagi deh kameranya, jadi bawahnya nggak kerekam lagi. Aduh, sorry. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ninyoman Gita Nandini. Kaget, cara gambar muka di fashion illustration gimana? Aku gak bisa gambar mukanya. Terus Tisna juga jawab, aku juga gak bisa buat area mata, hidung, bibir. Kalau muka sih ya, emang itu kayaknya musuh bebuyutan. Muka, tangan, kaki, ya itu semua musuh bebuyutan orang-orang yang suka menggambar ya, menurut aku sih, atau menurut aku ya memusuh bebuyutan aku lah. Itu caranya ya, pasti kalian bosen dengan jawaban ini, tapi emang cuma satu caranya, harus sering latihan. Terus kalau emang baru belajar, bisa tiru-tiru dulu foto atau tiru-tiru ilustrasi orang, gimana sih mereka menggambarnya gitu. Nah, nanti kan semua gaya gambar muka ataupun kaki, tangan dan lain-lain itu kan tergantung dengan style atau kesukaan kalian. Jadi pelajari dulu teori dasarnya, terus kalian evolve lagi, kembangkan lagi jadi style kalian sendiri. By the way, sorry nih kalau suara aku kedengernya serak-serak gimana gitu. Aku dari tadi keselak
terus kayaknya kering gitu, padahal udah minum 2 gelas air putih tapi tetap gak enak lehernya. Lanjut dari Haris Azwar. Pertanyaannya awal-awal kakak suka gambar gara-gara apa? Nah lu, ini sih pertanyaannya lumayan apa ya, lumayan susah. Bukan susah sih, tapi jujur aja aku kayaknya gak terlalu inget deh kenapa aku suka gambar. Kalau dari awal bener-bener pertama kali aku gambar ya, aku kayaknya gak terlalu inget. Tapi yang jelas dari kecil aku tuh udah ngeles gambar pakai krayon yang anak-anak gitu di Sanggar Mini dulu namanya, gak tahu sekarang masih ada atau enggak. Terus aku suka ikut kayak lomba-lomba gambar yang ada tema-temanya, lomba mewarnai. Itu mamaku rajin banget, tiap minggu kayaknya kalau ada lomba gambar aku selalu pergi ikut. Tapi kalau suka gambar gara-gara apa, mungkin kalau sekarang mungkin kayak stress relief kali. Jadi kayak waktu aku sendiri gitu, it's my me time. I think that's the answer. Lanjut dari Shin Games. Ini pas aku baca ya, aku kirain itu nama YouTube-nya Shin Gemes, tahu nggak? Aku jadi ketawa sendiri, kok Shin-nya gemes. Ternyata aku lihat lagi, oh ini Shin Games, tapi pakai z. Keren namanya, keren. Pertanyaannya nge-YouTube dari tahun berapa? Kayaknya sih dari tahun lalu ya. Kalau aku lihat dari my oldest video, video terakhir, video yang paling lama itu aku lihatnya 1 tahun lalu. Jadi kayaknya emang aktif-aktifnya tuh 1 tahun lalu kira-kira. Tanggalnya sih aku nggak tahu deh, bulannya juga nggak tahu. Nah ini aku selipan dulu, pengen kasih tahu aku menggambar fashion illustration ini bener-bener santai banget. Jadi memang banyak hasil kayak goresan-goresan pensilnya ya. Maksudnya aku tuh nggak terlalu perhatiin pengen rapi banget. Aku bener-bener sketchy aja hasil gambarnya, jadi nggak aim to perfect sih. Nah nanti kan aku warnainnya pakai marker, pakai Copic Ciao dan Daily marker. Itu kan seperti yang aku suka bilang, kalau ada garisan goresan sisa pensil akan menjadi kotor. Nah itu nggak apa-apa, kita bisa perbaikin ini dengan penghapus uli, atau kalau bahasa Inggrisnya itu kneadable pencil ya. Aku nanti kasih link semua material yang aku pakai di video ini di bagian deskripsi, yang ada tulisannya material. Jadi kalian bisa cek. Penghapus uli ini nih berguna banget. Jadi kita tinggal tekan tek. Nah ini dia nih, kneadable pensil ini aku pakai merek Lira, tapi bisa beli merek apa aja sih. Kebetulan ini aku pilih paling murah, kayaknya 8.000 deh kalau nggak salah harganya. Nah tinggal di tuk. Dia udah jadi sisa-sisa si pensilnya itu jadi hilang dan bersih. Ada Latifa Amalia, namanya cantik sekali, pasti seperti orangnya. Hai Kak, hai juga. Aku mau tanya gimana sih cari ide buat bikin desain baju? Kadang juga susah kalau mikir detail di baju kayak bunga daun. Aku siswi SMK jurusan Tata Busana, doain ya biar bisa. Pasti kamu bisa menggambar lebih bagus dari aku yakin. Makasih video-video yang udah menginspirasi banyak orang. Banyak orang ya. Enggak lah, gak banyak. Semangat bikin videonya. Amin. Terima kasih atas dukungannya selalu. Nah, kita jawab ya. Gimana cari ide-ide? Kalau ide itu emang gak bisa pasti datang tiba-tiba ting. Wah, aku ada ide nih bikin satu koleksi baju semua nomor look 1 sampai look 40, maksudnya 40 desain semuanya udah tahu. Itu kayaknya kecuali jenius banget atau talented banget, tapi pasti
kalau kita lagi cari ide itu nanti kamu pasti juga diajarin kalau siswi SMK jurusan tata busana yang namanya konsep. Nah, jadi itu tuh inti dari ide kamu. Ide kamu misalnya kamu lagi ngeliat bunga gitu. Terus spesifik bunganya apa? Misalnya bunga kayak yang baby breath ya, yang bunga baby breath tuh kan lucu ya, romantis gitu kesannya. Nah, berarti bunga baby breath ini feelingnya romantis, terus kayaknya elegan, atau bisa juga kamu ngelihatnya si bunga ini cute, sweet gitu. Terus nanti si bunga itu tuh teksturnya kayak gimana, kan nggak mungkin dong kayak bunga melati gitu dia halus terus kelopaknya gede-gede. Dia kan lebih kayak airy, tipis-tipis gitu. Terus kelopaknya pasti nggak mulus dong, kayak nggak kelihatan gitu. Terus batangnya kayak gimana, tipis-tipis. Nah, dari situ kamu akan membuat namanya mood board. Nah, si mood board ini tuh isinya ya detail-detail baju kamu maunya nanti kayak gimana, warnanya, siluet atau look bajunya, apakah bajunya buat casual ataukah buat gaun malam. Nah, itu akan nyambung dengan ide utama tadi si bunga baby breath tadi gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Oh ya, ini untuk warna kulitnya sama warna blushnya itu aku pakai Copic Ciao. Kenapa aku pakai Copic Ciao? Karena di Daily Marker itu aku cuma ada satu warna yang menurut aku cocok gitu untuk warna kulitnya. Jadi aku pengen punya kontras atau shadow yang lebih banyak aja. Jadi aku putusin karena aku punya Copic Ciao untuk skin colornya. Aku punya dua warna, satu terang satu lebih gelapnya, juga ada blushnya yang matching, jadi aku pakai Copic Ciao. Terus untuk bajunya ini aku pakai semuanya warna warm gray atau abu-abu hangat. Aku punya 3 warna, jadi aku putusin looknya ini semua warna abu-abu. Terus aku pengen jelasin dikit, outfit ini tuh kayaknya untuk lebaran cocok banget. Jadi bagian roknya ini bawahnya itu bahan kayak lemes kayak satin, tapi mungkin gak terlalu mengkilap kayak satin. Terus atasnya juga masih sama, dalemannya itu nyambung. Nah, dia nih pakai luaran, pakai jaket, dan bahannya itu bahan brokat atau lace. Jadi nanti kalau kalian masih sabar nungguin video ini, nonton sampai belakang, aku akan gambar lace-nya satu-satu. Video ini sih emang panjang banget sih, ini kayaknya video terpanjang yang aku pernah edit, karena bener-bener semuanya tuh real time atau waktu aku nggak edit lagi kecepatannya, aku nggak potong-potong prosesnya. Mungkin ada yang aku pause karena aku pengen minum atau pengen ngapain, pengen ngurusin anak aku segala macam, aku potong makan juga. Itu sih paling ngeditnya, tapi kalau speednya itu aku nggak cepetin sama sekali. Kita lanjut ya buat Q&A-nya dari Nur Izati. Pertanyaannya, apa kakak memang kerja sebagai fashion ilustrasi atau ini cuma sekedar hobi kakak aja? Boleh dong ceritain tentang pekerjaan sebagai fashion ilustrasi, kan jarang orang yang menggeluti bidang pekerjaan itu. Aku sih bukan, kalau dibilang aku tuh fashion ilustrator bukan sih gitu. Kayaknya sih untuk sekarang aku nggak berani bilang aku fashion ilustrator, karena aku selalu merasa skill aku ya cuma segini doang gitu. Kayaknya untuk menjadi seorang fashion ilustrator tuh perlu berlipat-lipat lagi gitu, ini atau perasaan aku doang gitu. Jadi kalau aku bisa jawab, ini tuh sementara sebagai hobi aja. Juga aku gak merasa aku fokus untuk menjadi seorang fashion ilustrator, karena fokus aku bukan di bagian itu untuk sekarang.
Jadi kalau diceritain tentang pekerjaan sebagai fashion illustrator itu kayaknya aku nggak kompeten untuk menceritakan itu. Tapi emang jarang orang yang menggeluti bidang pekerjaan ini sih. Mungkin karena nggak ngetren kali ya di Indonesia ini. Kayaknya kalau di luar Indonesia itu lebih banyak orang-orang yang emang pekerjaannya fashion illustrator. Mungkin seperti itu sih. Lalu ada Putri Meilani. Kak, teknik coloring untuk tekstur bahan tula atau transparan bagaimana Kak? Aduh, pas banget. Pas banget videonya ini juga dia pakai luaran bahannya tuh lace ya, lace dan tula sih ya satu bahan sih sebenarnya. Brokat. Nah, tapi emang aku nggak terlalu menjelaskan di sini, cuma kok aku ngerasa bisa pas banget gitu. Aku padahal menggambar ini lebih dulu daripada aku kasih pertanyaan ini. Jadi emang ini bukan spesifik untuk menjawab video kamu sih, itu kayaknya aku bisa bikin video yang khusus kayak gitu kali ya. Tapi ada sih beberapa aku pernah mention di video-video aku sebelumnya. Tekniknya itu ya pertama-tama kamu warnain dulu dasarnya, misalnya dia di atas tangan gitu, kayak sleeve-nya atau lengan bajunya tuh tule, berarti kamu warnain dulu warna kulitnya, terus kamu timpa lagi pakai warna tulenya di atasnya, seperti itu. Jadi outfit ini jaketnya dia itu bahannya adalah lace atau brokat ya. Brokat itu kan dasarnya tile, terus ada embroidery-nya. Jadi tadi aku warnain dulu baju dalamnya, yaitu roknya sampai bawah, terus lengannya juga aku warnain pakai abu-abu muda. Terus jaketnya aku timpa lagi pakai abu-abu yang emang warnanya dia abu-abu lebih tua. Tapi karena ini sama-sama abu-abu, jadi mungkin nggak terlalu kelihatan. Cuma tekniknya sama sih, kalau misalnya warna apapun, warna bawahnya itu diwarnain dulu, terus ditimpa dengan warna atasnya yaitu bahan transparan. Nah, sekarang aku udah memasuki detailing nih. Ini pensil warna aku yang udah campur-campur, ini mereknya apa nggak tahu. Banyak deh mereknya, ada Carandas, Polychronos, ada macem-macem. Terus aku pakai serutan Deli yang bagus banget menurut aku bentuknya. Ini aku lagi ngeliat kok tiba-tiba ada bau ikan goreng. Aku jadi lapar, aku makan kue dulu jadinya. Mungkin tetangga ada yang goreng ikan goreng kali ya. Nah, ini serutan Deli tadi, bentuknya tuh simple. Linknya aku taruh juga di bawah ya. Seperti biasa aku outline bagian matanya yang kecil-kecil pakai mechanical pencil karena aku malas menyerut. Sepertinya aku udah berulang-ulang kali ngomong, tapi emang itu kenyataannya, nggak ada alasan lain. Kalau emang kalian telaten gitu menyerut pensil warna dan nggak takut patah, itu bisa pakai warna hitam sih, karena kayaknya matanya tuh lebih tajam gitu, lebih keluar. Alisnya aku pakai warna coklat tua. Detail hidungnya aku juga biasanya pakai coklat tua, karena kalau pakai hitam itu emang kayaknya tuh terlalu tegas ya. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau pakai mechanical pencil, kan warnanya agak-agak abu-abu, nggak terlalu hitam, jadi menurut aku masih oke. Terus bibirnya aku gelapin sedikit warnanya pakai pensil warna marun. Lalu ada pertanyaan dari Sarah Leon. Halo Kak, ini pertanyaanku, suka gambar dari kapan? Tadi aku udah jawab ya, pertanyaannya sama. Terus merayakan hari apa? Aku merayakan semua liburan hari, karena itu artinya libur. Aku umur berapa? Aduh, aku kayaknya udah tua deh, pokoknya aku udah punya anak. Terus aku kelas berapa atau udah lulus? Aku udah lulus. Kayaknya aku udah lulusnya udah lama banget.
Aduh maaf ya aku gak spesifik nih menjawab pertanyaan kamu Sarah, soalnya kayaknya agak-agak malu ngejawabnya. Terus aku sempet ngepost juga, siapa yang mau nanya Q&A di Instagram. Oh ya, kalau kalian belum follow aku di Instagram sekalian ya. Namanya sama kok kayak YouTube channel aku @cynthia_gading. Kita bisa ketemu di sana sapa-sapaan. Kayaknya aku lebih sering ngepost di Instagram sih. Ya pastilah kalau di Instagram kayak tinggal story cepret-cepret udah. Kalau di YouTube itu lebih banyak prosesnya. Nah, jadi aku post juga ini beberapa pertanyaan dari Instagram. Pertama-tama ada dari Risa 2010 Karisa ya. Tips improve gambar Kak, hehehe. Tips improve gambar ya. Aduh, tips improve gambar itu kalau menurut aku ya cuma satu sih. Latihan terus. Beneran, itu emang satu-satunya obat. Gak ada yang instan, semua pasti ada progresnya. Nah, progresnya itu proses bukan progres ya, proses ada progresi sama aja. Tapi maksudnya prosesnya itu harus dinikmati, nggak ada yang instan. Kalau instan itu biasanya ya cuma instan aja, dinikmati secara instan. Sebentar juga udah ya, kayaknya tuh kitanya sendiri juga nggak merasa puas kalau menurut aku ya. Terus Karisa juga nanya lagi, kakak itu ilustrator atau desainer? Aduh, aku kayaknya bukan dua-duanya. Aku sekarang hanyalah orang yang suka menggambar. Kalau dulu kayaknya aku tuh aku belum pernah sempet jadi ilustrator sih, tapi kalau jadi desainer kayaknya aku pernah kerja di bidang fashion designer. Aku pernah jadi desainer, tapi ada hubungannya dengan ilustrator juga. Jadi emang desainer tuh kan harus bisa gambar, ngerti pola, ngerti jahit dan bla 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 bla. Itu aku pernah kerja sama orang lain. Terus aku pernah juga mencoba bikin brand sendiri yang gagal. Terus aku pernah ngajar juga di suatu International College di Jakarta gitu. Lalu ada dari ini kayaknya Rarchive ya. Pertanyaannya aja langsung ya, soalnya aku nggak bisa baca namanya. Kakak belajar desain otodidak atau sekolah fashion? Aku sekolah fashion, jurusan fashion. Tapi pertama-tama aku sukanya gambar-gambar kayak pakai krayon gitu. Nah, aku bisa gambar fashionnya itu emang gara-gara sekolah. Jadi bukannya gara-gara tiba-tiba belajar sendiri atau terinspirasi dengan apa lalu tiba-tiba bisa. Enggak, karena aku sekolah sih. Sekolah kejuruan fashion design ya. Iya. Lalu pertanyaan terakhir ya, karena kayaknya nih tenggorokan aku mulai berasa kering. Biasanya aku gak ngomong sepanjang ini dalam video aku. Nah, pertanyaannya dari Shelly Putri. Kak, caranya dapat uang dari gambar fashion illustration gimana? Wah, Shelly ini keren. Ini pasti business woman nih, future business woman. Kita semua ya future business woman. Caranya itu macam-macam ya. Bisa dari YouTube seperti yang sekarang, atau terima klien, bikin commission, atau juga bikin produk. Itu sih yang aku kepikiran sekarang. Kayaknya cara yang paling common itu ya seperti itu. Atau juga mungkin kalau sosial media kalian oke, punya follower dan engagement yang bagus, bisa juga dapat endorse, mungkin itu kan juga bisa ya. Nah, sekian dulu Q&A-nya, mudah-mudahan pertanyaannya
terjawab semua. Terus juga mudah-mudahan jawaban yang aku berikan itu bisa menjawab pertanyaan kalian ya. Ya walaupun kayaknya semua itu base dari experience aku, mudah-mudahan bisa membantu kalian ke depannya bagaimana. Nah sekarang aku pengen menggambar motif brokatnya. Aku pengen sesuatu yang simple aja sih, seperti batang kecil ini yang agak melingkar, terus ada daun-daun kecil di kiri kanannya kayak gini, karena ini semua jaketnya aku akan gambar motif lace-nya dari atas sampai bawah. Nah ini sekali lagi bener-bener real time aku menggambar si motif-motif ini, jadi kalian enjoy aja video yang pelan dan santai ini. Mudah-mudahan kalian enjoy ya. Aku nggak tahu sih gimana reaksi kalian. Aku akan mempost video dengan real time speed, bener-bener sesuai dengan waktu aku menggambar. Aku sih merasanya mungkin akan membosankan. Nah menurut kalian gimana? Kalau kalian merasa oh kayaknya menarik, pengen dong video yang real time lagi nextnya, boleh ya tulis di komen bawah. Atau mungkin nah bosan kelamaan ini mah nungguinnya sampai ngantuk, ya boleh juga kasih tahu aku, jadi di kedepannya aku bisa bikin video yang lebih baik lagi. Kayaknya untuk voice overnya aku udahin dulu sampai sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada saran atau komen ataupun apa itu, silakan ketik ya di bagian kolom komentar. Terus kalau pengen tahu material apa yang aku pakai, aku ingetin sekali lagi ada di bagian deskripsi yang di bawah tulisan material. Okay, I hope you enjoy the rest of the video and I see you guys in my next video.